Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Reza Fadilah dengan NIM 21010400055 akan membawakan materi dari kelompok 6 yang berjudul komposisi. Saya ditemani dengan rekan saya Hilman Ghani Anafi dengan NIM 21010400054. Komposisi. Pengertian komposisi. Menurut Chair pada bukunya tahun 2008 halaman 209, komposisi adalah penggabungan dasar dengan dasar yang biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Sedangkan menurut Mukhlis, komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Menurut Krida Laksana tahun 1989 dalam Chair 2008 halaman 211 mengenai komposisi, Krida Laksana menyamakan istilah komposisi sama dengan perpaduan atau pemajemukan, yaitu proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk sebuah kata. Dari beberapa pengertian mengenai komposisi dalam peristilahan dapat disimpulkan bahwa komposisi secara garis besar dimaknai sebagai penggabungan dua kata. Ya, itu menurut pendapat Abdul Chair pada bukunya tahun 2008. Sedangkan apabila kita mencari pengertian dari komposisi di Google ataupun di website-website lainnya, kita akan menemukan sebuah kesamaan antara komposisi dan kata majemuk. Sebenarnya komposisi dan kata majemuk itu berbeda. Apa yang berbeda? Di sini dijelaskan bahwa komposisi merupakan proses pembentukan kata dengan penggabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan satu pengertian baru. Sedangkan kata majemuk merupakan hasil dari proses yang dilakukan pada komposisi. Jadi kesimpulannya adalah kata majemuk merupakan hasil dari sebuah proses komposisi. Dalam komposisi akan dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama ada komposisi nominal. Komposisi nominal adalah komposisi yang pada satu klausa berkategori nomina. Dengan pembentukan komposisi nomina seperti nomina bertemu dengan nomina. Contoh katanya ada kakek, nenek, meja, kayu. Nomina bertemu dengan verba, meja, makan, buku, ajar. Nomina bertemu dengan adjektiva, guru, muda, mobil, kecil. Dengan adverbia bertemu dengan nomina. Jadi buku, uang. Bukan uang. Dalam komposisi nomina kita akan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada komposisi nominal bermakna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses penggabungan dasar dengan dasar dalam pembentukan sebuah komposisi. Menurut Chair dalam bukunya tahun 2008. Contoh dari makna gramatikal sendiri adalah misalkan pada tabel yang ada di gambar ya. Yang pertama ada gabungan biasa dengan komponen makna, pasangan antonim, relasional, ditambah anggota dari suatu medan makna, tambah sisipan dan. Contoh ayah, ibu, guru, murid, sawah, ladang, kampung, halaman. Kemudian yang kedua ada komponen nominal bermakna idiomatikal. Idiom dibagi menjadi 2 jenis, yakni idiom penuh dengan idiom sebagian. Idiom penuh artinya seluruh komposisi itu memiliki makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun secara gramatikal. Misalnya pada kata orang tua yang memiliki arti ayah dan ibu, meja hijau yang memiliki arti pengadilan, kambing hitam yang memiliki arti orang yang dipermasalahkan dalam suatu perkara.
Dengan catatan, makna idiomatik baru jelas apabila berada dalam konteks kalimat. Seperti contoh, semua orang tua murid sudah hadir di aula. Kemudian ada idiom sebagian, yang merupakan salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya. Berbeda dengan idiom penuh, idiom sebagian itu masih memiliki makna leksikalnya sebagian, ya. Seperti daerah hitam, koran kuning, gaji buta. Pada slide selanjutnya ada komponen nominal metaforsis. Yang dimaksud dengan komponen nominalnya, metaforsis adalah komponen nominal yang salah satu unsurnya digunakan secara metaforsis, yakni dengan mengambil salah satu komponen makna yang dimiliki oleh unsur tersebut. Misalnya pada unsur kaki, pada komposisi kaki gunung diberi makna metaforsis dari komponen makna kaki, yaitu terletak pada bagian bawah. Sedangkan pada komposisi kaki meja diberi komponen yakni penunjang berdirinya tubuh. Contoh lainnya ada kaki mobil, catatan kaki, kepala surat, kepala paku, mulut botol, daun telinga, daun jendela, mulut gua. Ya, pada slide selanjutnya ada komponen nominal, nama, dan istilah. Komponen nominal nama dan istilah. Sebagai istilah, makna komposisi ini tidak bermakna gramatikal, tidak bermakna idiomatikal, juga tidak bermakna metaforis. Berikut beberapa contoh nama dan istilah. Yang pertama ada nama Hotel Indonesia. Istilah buku ajar. Nama IKIP Jakarta. Istilah lepas landas. Nama apotek Rini. Istilah anak angkat. Ya, pada slide selanjutnya. Yang kelima ada komponen nominal dengan adverbia. Makna komposisi jenis ditentukan oleh makna leksikal dan dari kata adverbia itu. Adverbia yang mendampingi nominal adalah adverbia yang menyatakan negasi, yakni bukan, tanpa, tiada, dan adverbia yang menyatakan jumlah, yakni beberapa, banyak, sedikit, sejumlah, jarang, dan kurang. Sebagai contoh, pada adverbia bukan anjing, tanpa uang, banyak hujan, beberapa siswa, sedikit air. Dalam kelompok ini bisa juga dimasukkan komposisi dengan unsur preposisi seperti di pasar, dari kampus, ke hutan. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hilman Ghani Anafi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang slide selanjutnya itu ada komposisi verbal. Komposisi verbal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal, misalnya menyanyi, menari, datang, menghadap. Komposisi verbal dibentuk dari dasar A, yaitu verba tambah verba. Contoh, menyanyi, menari, duduk, termenung. Yang B, verba plus nomina. Contoh, gigi jari, membanting tulang, makan tangan. Yang C yaitu ada verba adjektif plus adjektif. Contoh, lompat tinggi, lari cepat, berkata keras. The adverbia plus tambah verba contoh. Verba contoh, sudah makan, tidak datang, belum jumpa. Itu menurut Sair tahun 2008 dalam bukunya halaman 225. Slide selanjutnya ada komposisi verbal bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi verbal yang bermakna idiomatikal, yaitu makna yang tidak dapat ditelusuri atau diprediksi baik secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya makan garam dalam arti pengalaman,
Komposisi verbal bermakna idiomatikal, berstruktur verba plus nominal atau berupa klausa predikat, objek plus objek atau objek atau plus perlengkap. Berkenan dengan konstruksi predikat, objek, makna verba yang menjadi predikat itu sangat bergantung pada nomina. Sebagai objek yang mengikutinya, contoh makan, mengambil, menjual, itu menurut Cair tahun 2008 dalam bukunya halaman 229. Contoh makan tempe, jenis maknanya bermakna gramatikal. Makan tangan bermakna idiomatikal. Makan ongkos bermakna polisemi. Yang selanjutnya ada komposisi verba dan dengan adverba. Sebuah verba berstatus sebagai pengisi fungsi predikat dalam sebuah klausa, bisa didampingi oleh sebuah adverbia tertentu, tetapi bisa juga didampingi oleh dua adverbia atau lebih. Contoh, sudah, tidak makan, tidak akan makan. Itu menurut Cair tahun 2008 dalam bukunya halaman 231. Jenis adverbial pendamping verba. Jenis adverbial negasi, tidak, tak, tanpa. Adverbial kalah, sudah, tengah, lagi, akan. Adverbia sudah, tengah, belum. Keselesaian adverbia boleh, wajib, harus. Aspektual adverbia sering, jarang, frekuensi. Adverbia mungkin, pasti, kemungkinan. Dalam slide selanjutnya ada komposisi adjektifal. Komposisi adjektifal adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori adjektiva. Komposisi adjektifal dapat dibentuk dengan dasar adjektiva plus adjektiva sama dengan tua muda, adjektiva plus nomina merah darah, adjektiva plus verba takut pulang, adverbia plus adjektiva tidak berani. Itu menurut Cair tahun 2008 dalam bukunya halaman 231. Selanjutnya ada komposisi adjektifal bermakna gramatikal. Makna yang pertama ada gabungan makna gramatikal yang gabungan yang komponen maknanya pasangan bersinonim, berantonim, bertentangan. Pasangan bersinonim, contoh cantik molek, berantonim tua muda, bertentangan bulat panjang. Yang kedua, alternatif atau pilihan, bertentangan sebagai pasangan buruk, baik, panjang, pendek. Pasangan yang tidak memiliki antonim, jujur, contoh jujur, tidak nyasep. Makna gramatikal seperti warna, unsur pertama seperti contoh merah jambu, merah darah, plus benda berwarna unsur kedua. Yang keempat ada serba, komponen makna sam dengan dasar reduplikasi utuh, contoh putih. Makna gramatikal kelima itu ada untuk, unsur pertama untuk, contoh takut mati. Yang plus masih kelima di bawahnya plus kejadian peristiwa unsur kedua. Yang keenam ada kalau, perasaan batin unsur pertama, tindakan unsur kedua, contoh sedih mendengar. Yang selanjutnya ada komposisi adjektifal bermakna idiomatikal. Ada sejumlah komposisi adjektifal bermakna idiomatikal yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya panjang usus dalam arti sabar. Itu menurut Cair tahun 2008 dalam bukunya halaman 234.
Selanjutnya ada komposisi adjektifal dengan adverba. Ada dua macam adverbia pendamping komposisi, yaitu yang A ada adverbia negasi, tidak, contoh tidak bagus, tidak baik, tidak mudah, tidak lurus, tidak cantik. Yang B ada adverbia derajat, agak, sama, kurang, sangat, amat, sekali, contoh agak tinggi, agak lurus, sama baik, sama tinggi, lebih mudah, kurang indah, sangat indah, amat baik, tua sekali. Itu menurut Cher tahun 2008 dalam bukunya halaman 234. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan tutur kata kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.